Dongeng cerita rakyat Sang Kuryang. Dahulu kala hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Suatu hari di saat dia sedang merajut, tiba-tiba benangnya ia gunakan jatuh. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jika ada yang mengambil benang untukku, jika dia laki-laki, maka aku jadikan suamiku. Jika dia perempuan, maka aku jadikan saudara perempuanku." Tak berserang lama, datanglah seekor anjing jantan mengambil benang itu lalu mengembalikannya kepada Dayang Sumbi. Dan untuk menepati janjinya, ia menikahi anjing tersebut. "Karena kau telah mengambilkan benang ini untukku, maka ku akan menikahimu." Dayang Sumbi memanggil anjing tersebut dengan sebutan Tumang. Beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi dan Tumang memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh besar tanpa mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Sang Kuryang dan Tumang sedang berburu sama di hutan. Karena tidak dapat buruan sama sekali, Sang Kuryang akhirnya menyalahkan Tumang. "Ini semua gara-gara kau, Tumang. Aku tidak mendapatkan buruan sama sekali. Terimalah ini dariku, Tumang." Dan Sang Kuryang membunuh Tumang lalu memberikan daging Tumang kepada ibunya. Ibu, lihatlah. Aku membawakan daging." "Wah, kamu hebat sekali, Nak. Ibu akan memasak daging ini untukmu." Dayang Sumbi berpikir, lalu Sang Kuryang bagaimana dengan Tumang? "Tumang sudah kubunuh, Ibu. Ini adalah daging dia. Dia menyebalkan. Karena dia, aku tidak mendapatkan buruan sama sekali." "Apa? Pergi kau dari sini. Ibu tidak mau melihat wajahmu lagi." Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang laki-laki tampan. Pada suatu hari, ia pergi ke hutan bertemu seorang wanita cantik dan dia langsung jatuh cinta kepadanya. Sang Kuryang langsung melamar wanita cantik itu. Ketika wanita cantik itu sedang memasangkan ikat rambut ke kepala Sang Kuryang, ia melihat hal yang mengejutkan. Luka ini tidak asing bagiku. Jadi dia ini anakku, Sang Kuryang." Dan ternyata wanita itu adalah Dayang Sumbi yang memang terlihat muda walaupun sudah tua. Karena ia berpapasan selama Sang Kuryang pergi, setelah melihat luka itu, Dayang Sumbi langsung tersadar bahwa lelaki itu adalah anaknya. "Soal pernikahan kita, kapan kita akan melaksanakan pernikahan kita?" Mendengar itu, Dayang Sumbi terkejut. Mana mungkin ia menikahi anaknya sendiri. Lalu kemudian ia membuat syarat, "Tetapi soal itu aku akan menikah denganmu sebelum matahari terbit," kata Dayang Sumbi. "Baiklah, aku akan memenuhi syarat itu." Sang Kuryang akhirnya membuat kapal itu dengan bantuan kekuatan yang diajarkan Tumang padanya. Ia bisa menyuruh jin untuk membantunya membuat kapal, dan itu membuat Dayang Sumbi khawatir. Karena Sang Kuryang menyelesaikan kapalnya dengan cepat. Kapalnya sebentar lagi akan selesai, tapi matahari tidak terbit. Akhirnya Dayang Sumbi berdoa kepada Tuhan, "Kapal itu akan segera selesai, sedangkan matahari belum terbit. Aku tidak mungkin menikah dengan anakku sendiri." Tapi karena mataharinya Tuhan, akhirnya matahari pun terbit. Sang Kuryang yang melihat matahari sudah terbit, itu pun sangat kesal. "Apa? Matahari sudah terbit? Bagaimana bisa?" Untuk mengutarakan kekesalannya, Sang Kuryang menendang kapal itu hingga terbalik. Perahu yang jatuh telungkup menjelma menjadi sebuah gunung. Gunung itu disebut sebagai Gunung Tangkuban Perahu.